semuanya, selamat datang di Gen Z Berbicara. Di sini kita akan membahas tentang perjalanan inspiratif di dunia bisnis bersama saya Faradia selaku host dan narasumber kita seorang mahasiswi serta pembisnis muda yaitu Kak Riri. Halo Kak. Halo. Oke, sebelum kita lanjut berbicara lebih dalam, boleh nggak perkenalkan diri kakak dulu dan jelaskan sedikit latar belakang kakak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Riri. Saya salah satu mahasiswa Universitas Gunadarma, semester 7, jurusan Ilmu Komunikasi. Selain itu juga, selain menjadi mahasiswa, saya juga menjadi seorang afiliator, menjadi seorang host, dan juga MC di luar kampus. Oke, kira-kira nih Kak, kakak kenapa sih minat di bidang itu gitu loh, di host live TikTok, terus afiliator, dan MC? Awal mulanya sih sebenarnya karena dari awal sebelum masuk kampus Gunadarma pun, sebelum masuk ke jurusan ilmu komunikasi pun, saya memang tertarik banget di bidang-bidang kayak konten kreator gitu, kayak sering menjadi selebgram amatir lah ya gitu, walaupun memang followersnya nggak gitu banyak, tapi memang seneng banget gitu, into banget kalau kayak nge-review produk atau sebenarnya sih lebih ke khususnya di bidang make up gitu kan, skincare kayak gitu-gitu. Awalnya dari situ sih, cuman lama-kelamaan memang ada kesempatan juga gitu kan, diberikan kesempatan dan memang ada lowongan untuk nyoba gitu. Awalnya mulai jadi host live streaming dulu gitu, mulai dari host live streaming, terus bergelut di dunia host live streaming selama kurang lebih 3 tahun. Terus ada tawaran lagi jadi MC ataupun jadi leader guide gitu, kayak gitu. Terus ya pengisi-pengisi acara kayak gitu, dicoba lagi, ada kesempatan lagi, terus akhirnya sampai sekarang jadi apa ya, jadi masukan gitu loh Kak, jadi pemasukan dari yang tadinya seneng gitu, dari yang tadinya cuman ngikutin kegemaran doang, tapi alhamdulillahnya sekarang jadi bisa dibilang jadi bisnis gitu. Kemudian dari perjalanan tersebut nggak mungkin kan kita lurus-lurus aja gitu. Ada nggak sih tantangan yang terberat menurut Kak Riri, yang sulit yang harus dilewati Kak Riri? Ada sih, tantangan terberatnya itu sebenarnya konsistensi. Karena kadang, apalagi aku kan maksudnya jadi host live streaming, jadi MC kayak gini bukan gak cuma misalnya ngisi waktu luang di weekend gitu, tapi lebih ke setiap hari gitu kan. Dan sekarang udah jalan hampir mau 5 tahun, ada bosennya gitu loh, ada bosennya ngomong terus, maksudnya terus kayak berinteraksi terus sama banyak orang tapi melalui online kan gitu. Jadi kadang ada bosennya dan rasanya pengen berhenti gitu, tapi juga kalau berhenti belum bisa pindah ke bidang yang lain gitu, karena memang saat ini yang bisa aku geluti saat ini ya cuman ini. Kan barusan Kak Riri bilang ada rasa bosennya. Cara Kak Riri buat nanggepin dan ngilangin rasa bosen itu tuh seperti apa sih? Pastinya cara ngilangin bosannya itu refreshing ya. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Sebenarnya mungkin refreshing itu nggak cuman buat para pembisnis aja gitu, atau mungkin para orang-orang yang sibuk di luar sana dengan kegiatannya masing-masing, tapi mungkin refreshing juga dibutuhkan juga sama mahasiswa-mahasiswa lain kali ya, yang memang bergelut dengan kayak belajar kayak pasti butuh refreshingnya. Cuman kalau aku sih lebih ke refreshing, terus yang paling penting adalah mengganti bukan mengganti karakter, tapi lebih ke upgrade karakter gitu. Jadi dari yang tadinya misalnya punya karakter yang seperti apa, cari karakter baru, upgrade karakter baru supaya merasa belajar lagi dari awal gitu. Jadi nggak ada istilahnya kayak melakukan hal tersebut setiap hari
hal yang sama gitu, tapi setiap kali ada rasa bosan pasti di-upgrade dengan hal baru supaya tantangan buat diri sendirinya tuh lebih banyak gitu. Kemudian ada nggak sih langkah pertama buat yang penting buat seorang pembisnis tuh menurut Kakak kayak gimana sih? Langkah pertama buat Penting ya. paling penting buat seorang pembisnis, niat. Iya sih niat. Itu sih, niat. Karena sebenarnya walaupun ibarat kata kita punya modal, nanam modal banyak, terus juga investor misalnya banyak juga, terus semuanya udah tersedia tapi niatnya nggak ada juga nggak bisa ya gitu. Yang paling penting sih sebenarnya niat sama konsistensinya itu. Justru yang benar-benar sulit buat dipertahanin tuh itu gitu, konsistennya. Karena ada beberapa pengalaman yang kayak, oh iya ini misalnya keuntungannya buat kita besar nih gitu, untungnya besar, terus misalnya modalnya sedikit tapi lama-kelamaan kayak nggak konsisten nih menjalani ini gitu. Apakah ada faktor lain misalnya kayak terlalu menguras waktu misalnya, atau terlalu banyak berinteraksi dengan orang baru misalnya, nggak nyaman atau apa, nggak konsisten, ya keuntungan tersebut nggak bakalan didapetin juga sih ujung-ujungnya. Kan Kakak termasuk live TikTok kan? Cara strategi Kakak tuh buat menarik konsumen, terutama khususnya di Gen Z tuh gimana? Oke. Mungkin maksudnya kayak aku kan seorang host live streaming gitu kan. Sebenarnya host live streaming aku tuh nggak cuman pure di TikTok aja gitu, tapi in charge di beberapa platform kayak misalnya di Lazada gitu. Sebenarnya boleh nggak sih disebutin? Berarti umum ya Kakak ya? Pokoknya kayak di beberapa platform kan in charge gitu. Nah, sebenarnya yang bikin aku buat ada ciri khas atau narik audiens atau calon customer untuk beli di live aku, lebih ke ciri khas sih, karakter. Aku tuh selalu pengen punya karakter yang mana beda sama host-host lain gitu. Apa nih karakternya, supaya sebenarnya nggak cuman di ibarat kata aku kan in charge di beberapa brand dan di beberapa akun juga. Jadi ketika ada penonton yang ngikutin aku di salah satu akun, dia akan kenal aku, dan ketika next aku pindah di brand lain, dia juga akan kenal aku dan udah percaya bahwa pernah belanja di aku dan nggak mengecewakan kayak gitu loh. Setidaknya walaupun mereka memang tidak pengen belanja atau beli barang yang lagi aku jual, tapi mereka melihat aku kayak, oh iya nih ada karir ini gitu, kayak gitu. Jadi setidaknya membangun chemistry dulu sama audiens gitu, sama para penonton, supaya istilahnya jadi fans lah. Sebenarnya kalau fans kayak berat banget ya gitu, kayak Jadi teman. jadi teman lebih deket tuh lagi gitu. Kan secara live streaming kan menggunakan internet, pasti ada kendala. Gimana Kak cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Gimana ya? Sebenarnya ini yang paling susah juga sih, karena kan ada beberapa brand in charge yang memang mengharuskan aku untuk live-nya di rumah kan gitu, jadi tidak menyediakan studio. Ketika internetnya lagi kurang bagus, mau nggak mau aku minta reschedule ke brandnya, reschedule atau tuker jadwal sama host lain gitu. Kayak gitu sih paling. Kalau di studio sih so far udah di luar kendali aku ya. Misalnya kalau di studio, datang ke studio brandnya itu udah di luar kendali. Kayak ya udah gitu. Maksudnya aku datang untuk tag, untuk shoot, untuk record, selesai gitu. Habis itu apakah ada kendala di internet atau lainnya, itu udah bukan urusan aku kalau di studio gitu. Tapi kalau di rumah memang itu agak berat. Paling solusinya reschedule. Kan Kakak termasuk mahasiswi juga nih. Bagaimana Kakak membagi waktu antara live streaming dan kuliah? Pasti sulit banget kan buat Kakak. Iya. Dan itu gimana cara Kakak mengatasinya? Cara mengatasi atau membagi waktu ya, memanage waktu itu tuh emang sebenarnya sulit banget, tapi sebenarnya pasti akan ada juga jalannya. Kalau aku pribadi, so far misalnya kayak kita mau fill in jadwal, fill in schedule di bulan depan, pastinya dari 1 bulan sebelumnya udah lihat dulu kalender akademik ya, seperti apa, terus punya acara di luar itu kayak gimana gitu, dan minta schedule dari brand seperti apa. Nanti kalau misalnya contoh misalnya ada perkuliahan
di hari Selasa dari jam 1 misalnya dari pagi, misalnya dari jam 7 sampai jam 6 sore misalnya. Berarti aku ambil maksudnya ambil host atau ngisi jadwal di pekerjaan berarti dari mulai setelah maghrib sampai larut malam gitu, sampai jam 2, jam 3 malam kayak gitu. Kira-kira kan kakak host live streaming nih, teman-teman kampus kakak tahu nggak sih terus tanggapan mereka tuh gimana gitu? Apakah dia mensupport terus atau bahkan dia malah ikut nonton dan membeli barang yang kakak promosikan? Sebenarnya aku nggak tahu sih ya mereka tahu apa enggak gitu. Cuman karena aku juga anaknya suka posting di story kan gitu, di sosmed suka posting, ya mungkin ada beberapa yang nonton atau mungkin ada beberapa orang yang tahu juga atau ada yang nggak tahu juga. Aku nggak tahu sih mereka tahu apa enggak. Kalau soal kayak mereka ada bantu support beli atau enggak, so far ada sih, karena memang apa ya, beberapa brand yang aku incar pun maksudnya memang udah terkenal di kalangan remaja gitu, di kalangan Gen Z. Jadi pastinya ya ada beberapa yang ikut membeli gitu, ikut nemenin gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira kakak ada pesan nggak buat teman-teman yang ingin memulai bisnis? Pesannya sih sebenarnya ini aja ya, jangan terlalu terpaku ke keuntungan yang akan didapatkan nanti, tapi lebih ke cari pengalamannya sama cari tantangannya dari hal baru. Oke, terima kasih Kak Riri atas cerita dan pengalamannya. Semoga cerita dan pengalaman Kak Riri dapat menginspirasi teman-teman di rumah. Saya Faradia selaku host, pamit undur diri sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah!